Ini adalah tujuan pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PPKN. Sekarang kalian buka bukunya halaman 29. Bahasa Indonesia tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama. Sandang berarti pakaian. Kalau kemarin pangan artinya makanan, nah sekarang sandang yaitu pakaian. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian pun mengalami perkembangan. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Dalam perkembangannya, fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga untuk kenyamanan. Pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada pakaian yang terbuat dari bahan alami, dan ada juga yang terbuat dari bahan buatan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Jadi gagasan pokok itu adalah hal atau sesuatu yang dibicarakan dalam paragraf ya. Dengan memiliki gagasan pokok ya, dengan memperoleh gagasan pokok, nantinya kita akan bisa menandai kata kuncinya ya. Misalkan paragraf 1 lagi bahas apa sih gitu ya. Paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 bahas apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke teksnya saja. Ya, ada teks yang berjudul Serat Alami dan Buatan pada Pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan memengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, ada serat alami dan juga ada serat buatan. Serat alami ini berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara serat buatan itu berasal dari polimer alam dan polimer sintetis. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Itu mengapa kalau kita menggunakan kaos berbahan katun rasanya adem ya, karena mampu menyerap panas. Sementara itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan adalah rayon. Bahan rayon biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta yang sifatnya itu lebih kuat, lebih tahan gesekan, dan lebih tebal ya. Kain rayon menyerupai kain wol. Kain wol itu adalah kain yang berasal dari apa anak-anak? Ya, dari bulu domba. Kain rayon menyerupai kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Ya, selanjutnya kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks. Nomor 1, tandailah kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, untuk menentukan kata kunci, kita juga bisa lihat dulu setiap paragrafnya itu gagasan pokoknya apa ya. Sedang membahas apa? Kita lihat dari paragraf 1.
itu kita membahas tentang serat ya. Bisa juga kita lihat ciri-ciri kata kunci itu, katanya ini sering diulang-ulang dalam paragraf. Kita lihat paragraf 1. Lagi bahas serat ya, semuanya serat. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting. Serat dibagi menjadi 2. Serat alami berasal dari hewan, serat buatan berasal dari polimer. Nah, itu kita membahas tentang serat. Jadi, kata kunci paragraf pertama yaitu serat. Kemudian, kata kunci paragraf yang kedua, bisa kita lihat kata apa yang sering diulangi pada paragraf 2. Paragraf 2 itu sedang membahas kain katun. Jadi kata kuncinya adalah katun ya. Selanjutnya, paragraf ketiga. Kata kuncinya adalah rayon, karena pada paragraf 3 itu kita membahas tentang bahan rayon ya. Bahan rayon itu terbuat dari serat buatan, kemudian biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta dan menyerupai kain wol, namun harganya lebih murah. Jadi kata kunci paragraf pertama yaitu serat, kata kunci paragraf kedua yaitu kain katun, dan kata kunci paragraf yang ketiga adalah rayon. Kemudian nomor 2, carilah arti kata tersebut di KBBI. KBBI apa anak-anak? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, serat. Serat artinya sel atau jaringan serupa benang yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat tekstil. Tekstil itu adalah pakaian ya. Kemudian katun. Katun artinya bahan pakaian yang dibuat dari benang kapas. Arti kata rayon. Rayon artinya serat tekstil sintetis. Ya, kemudian nomor 3, tulislah kata kunci dan artinya dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi sama saja seperti yang tadi, cuma kita sajikan dalam bentuk tabel. Ada paragraf 1, 2, dan 3, kemudian kata kuncinya ada serat, kain katun, dan rayon. Artinya apa? Seperti tadi nomor 2, dan informasinya yang didapat dari paragraf adalah ini ya. Paragraf pertama, serat. Serat adalah bahan baku dalam pembuatan benang dan kain. Serat terbagi 2, yaitu serat alami dan serat buatan. Kemudian informasi pada paragraf yang kedua, kain katun terbuat dari serat kapas, serta bersifat lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Kemudian informasi pada paragraf 3 yaitu rayon terbuat dari serat buatan dan bersifat lebih kuat dan tahan gesekan. Ya, selanjutnya lihat halaman 30, pelajaran matematika, materinya tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi 2 bagian yang tepat berhimpit dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat ada 4 gambar ya. Taplak meja bisa dilipat seperti itu. Kemudian yang namanya persegi itu berarti keempat sisinya itu sama panjang. Maka kalau dilipat seperti itu, seperti pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, maka lipatan-lipatan tersebut saling berimpit ya dan saling menutupi gitu.
Jadi bisa membagi dua bagian taplak meja menjadi sama besar. Garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri. Ya, ada garis yang dari atas ke bawah, kemudian ada yang dari samping kiri ke kanan. Kemudian ada garis diagonal ya, dari pojok kiri ke pojok kanan bawah. Ada juga garis diagonal dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Jadi bangun persegi itu terdapat 4 sumbu simetri. Jadi simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau sebuah benda menjadi dua bagian sama besar. Yang namanya simetri itu berarti sama besar ya. Ketika persegi nih, ada persegi dilipat kemudian bisa membagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, itu namanya simetri lipat. Perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar lainnya. Nah, kita lihat ada segitiga sama kaki. Ya, karena panjang kaki-kakinya kedua sisinya ya, kanan dan kiri itu sama. Sedangkan yang bawah itu alasnya dia berbeda panjangnya. Maka disebut segitiga sama kaki. Karena hanya kakinya ya, atau panjang sisi kakinya yang sama. Nah, segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri saja. Karena hanya bisa dilipat seperti itu saja. Dia bisa terbagi menjadi dua bagian sama besar. Kalau dilipat dari atas ke bawah, tidak saling menutupi ya, dan tidak membagi dua bagian sama besar. Maka hanya memiliki satu sumbu simetri. Kemudian kalau persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Ya, bisa kita lihat lipatannya. Yang pertama dilipat dari atas ke bawah, kemudian bisa juga dari samping ya dilipat. Jadi hanya ada dua sumbu simetri. Oke, kemudian kita lihat, ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tulislah banyak simetri lipat pada bangun datar berikut dan gambarlah semua sumbu simetrinya. 1A itu adalah gambar bangun datar apa anak-anak? Ya, itu adalah segi 5. Segi 5 itu mempunyai 5 simetri lipat. Bisa dilihat sendiri garis simetrinya seperti itu. Kemudian 1B itu adalah gambar bangun datar trapesium sama kaki. Yang namanya sama kaki berarti panjang kaki-kakinya itu sama ya, bisa dilihat kaki yang kanan dan kirinya panjangnya sama. Ya, trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat saja ya, hanya bisa dilipat seperti itu menjadi dua bagian sama besar. Kalau dilipat yang atas ke yang bawah tidak menutupi ya, tidak membagi dua bagian sama besar. Kemudian yang C itu adalah gambar persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini hanya memiliki dua simetri lipat. Hanya memiliki dua simetri lipat, bisa dilihat sendiri gambarnya seperti itu. Kemudian 1D itu adalah gambar bangun datar apa anak-anak? Ya, itu adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini juga hanya memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya, nomor 2. Buatlah dua bangun datar yang berbeda. Setelah itu, gambarlah semua sumbu simetri dari setiap bangun datar tersebut. Yang pertama, ada gambar segitiga sama sisi. Kalau tadi segitiga sama kaki, jadi hanya panjang sisi kakinya saja, kanan dan kirinya sama, sedangkan alasnya berbeda. Nah, kalau ini segitiga sama sisi,
Jadi ketiga sisinya ini memiliki panjang yang sama, ya. Panjang AC sama dengan panjang CB sama dengan panjang BA. Jadi segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri lipat. Kemudian ada lagi bangun datar layang-layang. Layang-layang ini hanya memiliki 1 simetri lipat, ya. Hanya memiliki 1 simetri lipat. Karena kalau bagian atasnya dilipat ke bawah, itu tidak menjadi dua bagian sama besar, ya. Dan juga tidak berhimpit saling menutupi. Jadi layang-layang hanya memiliki 1 simetri lipat. Oke, selanjutnya SBDP. Materinya tentang mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Kita bergerak menggunakan anggota tubuh. Kepala, tangan, kaki, dan badan merupakan anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya suatu gerakan. Nah, yang pertama ada yang namanya gerak kuat. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contoh tari yang banyak menggunakan gerakan kuat adalah tari Ratuh Jaro dari Aceh, kemudian ada tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Perang dari Papua. Jadi tarian-tarian ini menggunakan tempo musik yang cepat. Kemudian yang kedua ada gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan atau lemah. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan yang halus atau menggambarkan perasaan yang sedih, ya. Kesedihan atau sakral. Contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Pernah kalian melihat orang sedang membatik? Pernah ya? Bagaimana cara melakukan gerakan membatik? Coba perhatikan gerakan membatik berikut. Yang pertama, posisi badannya duduk bersimpuh. Kemudian gerakan tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Kemudian yang kedua, gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Bisa dilihat pada gambar, ya. Oke, kemudian lihat halaman 33. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari? Jawabannya, gerak kuat adalah gerak yang dibawakan dengan tenaga yang kuat, dan gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Nomor 2, tulislah perbedaan antara gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Perbedaannya adalah pada gerak kuat ditandai dengan tempo musik yang cepat dan juga menggambarkan perasaan semangat, riang gembira, dan amarah.
Sedangkan pada gerak lemah, tempo musik pengiringnya biasanya pelan, serta menggambarkan perasaan halus, kesedihan, dan sakral. Lanjut, nomor 3. Tulislah masing-masing 2 contoh tari dengan gerak kuat dan gerak lemah beserta asal daerahnya. Ya, contoh tari dengan gerakan kuat. Ada tari Ratuh Jaro dari Aceh dan tari Jaipong dari Jawa Barat. Kemudian contoh tari dengan gerak lemah adalah tari Gambyong dari Jawa Tengah dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, selanjutnya bahasa Indonesia. Materinya menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Pakaian yang kita kenakan terbuat dari bahan alami atau bahan buatan. Kain yang terbuat dari bahan alami misalnya kain katun. Kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat alami. Ayo kita cermati informasi tentang bahan pakaian yang terbuat dari serat alami. Informasi mengenai serat alami dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kita pun bisa mencari jawabannya dari teks yang kita baca nanti. Selain menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kita juga dapat memperoleh informasi dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok tersebut secara keseluruhan. Ya, jadi kita bisa juga nih menentukan gagasan pokok atau tema apa yang sedang dibahas dalam paragraf ya. Nanti kita juga bisa menemukan kata kuncinya. Ya, selanjutnya lihat halaman 34. Ada teks yang berjudul Serat Alami pada Pakaian. Selama ini kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahannya. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jika terkena cahaya, kain sutra ini akan tampak berkilauan. Pakaian yang berbahan dasar kulit hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain pakaian, kulit hewan juga bisa kita gunakan untuk membuat sepatu dan tas. Hewan yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian adalah domba atau yang biasa kita sebut dengan kain wol. Nah, kemudian di bawahnya kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks. Kita diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks tersebut. Yang bisa kita buat adalah yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Judulnya itu kan serat alami pada pakaian, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan serat alami pada pakaian? Ada di situ jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh bahan yang terbuat dari serat alami? Tadi juga ada seperti bahan katun, sutra, linen, wol, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang keempat, terbuat dari apa bahan katun? Ada di paragraf pertama jawabannya, bahan katun terbuat dari benang kapas.
Pertanyaan yang kelima, terbuat dari apa bahan sutra? Itu juga ada jawabannya di paragraf kedua yang awal. Berasal dari kepompong ulat sutra. Pertanyaan yang keenam, hewan apa yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian? Yaitu ada di kalimat terakhir paragraf kedua, yaitu hewan domba. Ya, selanjutnya PPKN tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Dalam acara memperingati Hari Kartini, Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional dari beragam daerah. Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional sesuai asal suku masing-masing. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Ada temannya yang berasal dari suku Bugis, ada yang dari suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Madura, dan lain-lain sebagainya. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman yang lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan masih banyak lagi. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Ada juga keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, ingatlah kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Ya, selanjutnya kita kerjakan soal-soal berikut. Ada 4 soal di bawahnya. Nomor 1, tulislah 3 contoh pakaian adat yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Ada ulos dari Sumatera Utara, kemudian kebaya dari Jawa Tengah, dan baju adat Betawi dari Jakarta. Tadi di teks juga sudah disebutkan, ada juga baju bodo dari suku Bugis. Kemudian nomor 2, tulislah 3 contoh keberagaman yang ada di kelas. Ada keberagaman suku bangsa, kegemaran, dan juga perbedaan sifat. Nomor 3, tulislah 3 contoh perbedaan sifat antara kamu dan temanmu di sekolah. Ada yang bersifat periang dan ada juga yang pendiam atau pemalu. Ada yang bersifat penyabar, ada yang bersifat penolong, dermawan, dan ada juga yang bersifat pemberani. Nomor 4, tulislah contoh perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dengan teman di sekolah. Contohnya seperti perbedaan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok, saat pemilihan pengurus kelas, atau saat penentuan jadwal piket harian. Alhamdulillah, pembelajaran berarti pada hari ini sudah selesai. Kalian semangat terus belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.